Hai seluruh umat Katolik di KAJ dan seluruh Indonesia. Kenalin, nama saya Larissa Syasi dari Paroki Jagakarsa, Gereja Ratu Rosari, Deknat Jakarta Selatan. Dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional dan Lomba 7 Minutes Bible, pada kesempatan kali ini saya akan menarasikan tentang salah satu tokoh kitab suci, yaitu Santo Petrus. Selamat menyaksikan. Jadi, yang pertama kali akan saya bahas tentang Petrus adalah asal mula nama Petrus. Nama Petrus bukanlah nama sebenarnya dari Petrus. Nama asli Petrus adalah Simon. Pada pertemuan pertama antara Yesus dengan Petrus, Yesus melihat dan memandang Simon, lalu ia berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Kefas dalam bahasa Aram artinya Petrus, dan artinya adalah batu karang. Batu karang ini sendiri sepertinya merupakan lambang dari diri Petrus yang dilihat oleh Yesus. Yesus sepertinya melihat Petrus sebagai pribadi yang kuat, sekuat batu karang. Pada saat Yesus memberikan nama tersebut dan saat Petrus bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya, Petrus belum menjadi murid Yesus. Lalu, bagaimana ceritanya ia menjadi murid Yesus? Pada suatu ketika Yesus berjalan di Danau Galilea, ia melihat dua saudara, yaitu Andreas dan Petrus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Lalu ia berkata lagi, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dari sini kita dapat melihat suatu hal. Mereka hanyalah nelayan sederhana, tetapi Yesus mau memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa sekecil apapun kita, serendah apapun kita di mata orang lain, di mata Yesus, kita tetap bisa menjadi sosok hebat. Kita tetap bisa menjadi sosok yang sukses. Begitulah ceritanya bagaimana nama Petrus dapat terbentuk. Hal kedua yang akan saya bahas tentang Petrus adalah bagaimana Petrus menjadi paus pertama di dunia. Petrus yang menjadi paus pertama di dunia sebenarnya sudah dikatakan oleh Yesus pada Injil Matius bab 16 ayat 17 sampai dengan 19. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga." Pada saat itu, padahal sedang berkumpul ke-12 murid Yesus, tapi Yesus hanya memberikan kunci kerajaan surga di bumi atau gereja itu hanya kepada Petrus. Dan hal ini menjadi nyata ketika Petrus menjadi paus pertama di dunia dan menjadi rasul pendiri jemaat perdana. Dan pada Injil lain ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, "Gembalakan domba-dombaku," yaitu pada Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pada Injil ini sudah terlihat jelas bahwa Yesus sangat percaya kepada Petrus, bahwa Yesus memang menitipkan gerejanya di bumi kepada Petrus, dan Petrus benar-benar melakukannya. Kita sama-sama tahu dengan peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus sebanyak 3 kali. Lalu, bagaimana ceritanya sehingga Petrus dapat kembali kepada Tuhan?
Hal yang pertama adalah Petrus diterima kembali oleh kasih ilahi Yesus. Hal ini terdapat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Hal yang kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan kuasa yang mampu mengubahkan Petrus. Filipi 3 ayat 10. Ketiga adalah Petrus menerima baptisan Roh Kudus. Hal ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 2. Dari peristiwa tersebut, kita dapat melihat suatu hal. Petrus walaupun sudah menyangkali Yesus, Petrus tetap kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan, walaupun Petrus sudah menyangkalnya sebanyak 3 kali, Tuhan tetap mencurahkan kasih-Nya, Tuhan tetap memberinya cinta kasih dan tidak meninggalkannya. Oleh karena itulah, Petrus dapat kembali kepada Tuhan. Yang selanjutnya akan saya bahas adalah tentang kematian dari Petrus. Sebenarnya kematian dari Petrus ini sudah dikatakan oleh Yesus pada Yohanes 21 ayat 18 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, saat kamu muda, kamu sendiri yang mengikat pinggangmu dan berjalan kemanapun kamu mau. Tetapi saat kamu menjadi tua, kamu akan merentangkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawamu ke tempat yang tidak kamu ingini. Petrus merupakan rasul terakhir yang wafat. Ia merupakan martir terakhir dari para rasul. Lalu bagaimana ia wafat? Ia wafat dengan disalib terbalik. Pada awalnya ingin disalib seperti Yesus, tetapi Petrus merasa tidak pantas jika ia disalib sama dengan gurunya. Jadi dia meminta untuk disalib secara terbalik. Begitulah kiranya akhir hidup dari Petrus. Oke, itu dia 7 Minutes Bible dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam sehat semuanya, stay at home, Tuhan Yesus memberkati.